Pelakunya, lepaskan dia dan tindak aparat yang menangkap Peggy Setiawan. Curigaan saya disetting bahwa sekarang diciptakan. Dugaan saya sekarang baru dibuat kasbon itu. Anggap saja saya ini saksi ahli di bidang perkuliahan. Nah, di dunia kuli itu ada dua jenis kasbon. Yang pertama kasbon mandor kepada pemilik rumah. Yang memiliki catatan, yang menulis biasanya pemilik rumah untuk nanti ditunjukkan di akhir pekerjaan. Nih mandor, kamu sudah kasbon segini, berarti sisa pembayaran segini. Gitu kan? Yang hasil temuan tim Hotman 911, Vina, almarhumah Vina di Cirebon. Yang memerkosa adalah Eko. Pada saat Eko memperkosa, almarhumah masih perawan. Ini menurut berkas perkara. Yang kedua memerkosa Suprianto. Yang ketiga Eka Sandi. Yang keempat Jaya alias Klion. Yang kelima Hadi Saputra. Sedangkan DPO yang juga ikut memperkosa menurut berkas adalah siapa ini? Peggy atau Perong dan juga Dani. Oke. Rasman botak. Sebaik pertama sekali saya melihat kemunculan beliau ini di televisi, saya sudah curiga. Apa sih kira-kira kompetensi yang bersangkutan ini sehingga dia dijadikan sebagai narasumber dalam mengkaji atau memperdebatkan soal kematian Peggy dan Eki. Nah setelah itu saya langsung chat yang bersangkutan. Yang pertama saya tanya kepada beliau, Rasman Nasution, adalah menurut abang apa yang merupakan penyebab matinya Peggy dan Vina? Itu pertanyaan saya yang pertama sebaik saya melihat beliau ini muncul di salah satu televisi. Pelakunya, lepaskan dia dan tindak aparat yang menangkap Peggy Setiawan. Bapak Ibu, seragam kebanggaan yang kalian pakai, pangkat yang menempel di bahu-bahu kalian semua, dari keluarga yang per 2016 hingga sekarang menangis, merintih, menunggu keadilan yang putrinya hilang di 2016. Curigaan saya disetting bahwa sekarang diciptakan. Dugaan saya sekarang baru dibuat kasbon itu. Anggap saja saya ini saksi ahli di bidang perkuliahan. Nah, di dunia kuli itu ada dua jenis kasbon. Yang pertama kasbon mandor kepada pemilik rumah. Yang memiliki catatan, yang menulis biasanya pemilik rumah untuk nanti ditunjukkan di akhir pekerjaan. Nih mandor, kamu sudah kasbon segini, berarti sisa pembayaran segini. Gitu kan? Yang nulis pasti pemilik rumah. Yang kedua kasbon kuli kepada mandor. Ini yang nulis mandor nih pasti. Jadi ada catatannya nih. Peggy berapa, Ibnu berapa gitu. Nanti dikasih tahu nih ke kuli di akhir pekan. Nah, yang beredar sekarang ini, yang beredar adalah kasbon mandor kepada pemilik. Jadi besar kemungkinan yang nulis adalah pemilik rumah. Kalau ada kecurigaan itu disetting, itu dibuat sekarang. Lihat aja tulisannya itu tulisan siapa. Kalau memang tulisan pemilik rumah, apa mau mereka dilibatkan tentang masalah ini? Terus yang kedua, kalau memang catatan itu untuk alibi, kenapa bapaknya Peggy tidak membuat catatan kasbon kuli yang bisa tertulis secara rinci? Peggy berapa, Ibnu berapa, jadi jelas di situ ada nama Peggy. Ya kan? Lu jadi kuasa hukum gua, tapi dengan syarat Peggy pelakunya. Itu saya tolak. Kita sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina sudah sadar bahwa target satu-satunya dari Polda Jabar hanya membawa Peggy untuk disidangkan. Soal nanti apakah bersalah atau tidak itu nanti dulu. Kalau sudah Peggy divonis, maka sepertinya dianggapan Polda itu case close, nggak ada lagi kasus karena dua dari DPO kan dianggap fiktif, ya. Jadi penyidikan sekarang akan membuat rakyat kecewa, ya, karena sangat kecewa. Akan dapat misteri sebenarnya apa sebenarnya misterinya, nggak akan terbongkar. Ya kalau target kepolisian hanya untuk mengantarkan Peggy ke pengadilan, ya apa motivasi mereka untuk
untuk membongkar kasus ini. Kuncinya itu adalah siapa sebenarnya di belakang kasus ini 2016. Pasti orang besar nih. Orang besar atau tidak, itu kuncinya. Kenapa sampai ada BAP seperti itu? Kepentingan siapa? Itu barulah kepentingan siapa. Itu yang kita nggak tahu sampai hari ini. Masalahnya, saya juga bertanya-tanya. Ada yang mengatakan ini kasus narkoba. Kalau kasus narkoba kan pasti terlibat orang-orang besar. Ini kok buru bangunan gitu loh, ya kan? Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa ini cucu dari polisi senior. Cuma kalau cucu dari polisi senior, kok geng motornya kok buru-buru bangunan? Ada lagi. Jadi memang ini penuh misteri yang sangat dalam. Jadi, tapi kuncinya ini adalah di penyidikan 2016. Kuncinya di situ. Dan kita nggak tahu apa yang terjadi, siapa pelakunya. Nobody knows. Tapi nggak jauh-jauh, mereka lah yang tahu. Mereka lah yang tahu. Penyidik itu tahu bahwa something wrong 2016. Ya kenapa nggak dibongkar gitu loh. Jadi ada misteri lah yang aku nggak bisa tahu. Yang jelas ada kesalahan yang sangat serius. Itu aja. Ada misteri, ada rekayasa yang sangat serius. Karena kalau dua ada rekayasa serius, berarti salah satu pasti salah. Ya, kalau dua BAP isinya bertentangan tentang kejadian yang satu, kejadian yang sama, berarti ada yang salah. Kunci pertama yang harus diperiksa adalah penyidik di tahun 2016 dan seluruh jajaran atasannya. Ya, penyidik di tahun 2016 dan seluruh jajarannya. Itu satu. Itu misterinya di situ. Kalau itu nggak dibongkar, kasus Vina tidak akan terbongkar. Kasus yang perlu dibongkar yang kedua adalah Pak Rudiana. Pak Rudiana itu adalah ayah almarhum Eki. Begitu kita ditunjuk oleh keluarga Vina, saya langsung bikin postingan di Instagram minta ketemu dengan Pak Rudiana. Bahkan nomor WA-nya pun saya WA, tapi tidak digubris. Sebagai seorang ayah yang kematian anak, apabila benar Peggy pelakunya tertangkap, apabila pelaku pembunuh anaknya tertangkap, harusnya teriak dong. Ini malah bersembunyi dari kita, nggak mau ketemu. Sesudah 3 minggu lebih, kurang lebih 1 minggu lalu, tiba-tiba ada oknum dari Bareskrim mengaku utusan dari Pak Rudiana, meminta Pak Rudiana itu minta kita jadi kuasa hukumnya. Tapi dengan catatan seolah-olah Pak Rudiana itu mengakui bahwa Peggy adalah pelakunya. Jadi seolah-olah kita disuruh, lu jadi kuasa hukum gua, tapi dengan syarat Peggy pelakunya. Itu saya tolak. Propam itu kan bagian dari kepolisian. Ya kalau kepolisian tidak mau membongkar kejadian 2016, udah segitu lama rakyat protes. Mana hasilnya Propam atas Peggy di tahun 2016? Diam-diam saja. Ya, jangan hanya Pak Rudiana yang diperiksa. Seluruh penyidik tahun 2016. Kok bisa ada BAP serapi itu? Coba. BAP tahun 2016, 8 pelaku menyatakan ada 11 pelaku. BAP tahun 2014 bertolak belakang. 7 pelaku mengatakan bahwa 2 DPO itu fiktif. Padahal dulu dikatakan itu bukan fiktif. Oke? Itu satu. Kan bertolak belakang kan, padahal yang dulu kan sudah putusan final pengadilan. Yang kedua, 5 pelaku di 2024 menyatakan Peggy bukan pelaku. Padahal di BAP 2016 disebut Peggy pelaku. Cuma Peggy yang mana? Nah, jadi kan pertentangan semuanya. Jadi dari segi bahwa ini ada misteri, ada pelanggaran hukum, ada misteri yang belum terbongkar, itu udah pasti. Udah pasti. Cuma siapa pelakunya, itu yang kita ini swasta nggak bisa. Mau si Widya kek, mau si hantu kek, mau si apa kek, nggak akan bisa. Ini harus penguasa tertinggi negeri. Saya sudah berkali-kali dan pertama kali mengatakan kasus ini hanya bisa terbongkar kalau penguasa negeri ini, yaitu Pak Jokowi, benar-benar membentuk pencari fakta. Pencari fakta yang mana? 1. Misteri BAP tahun 2016.
Kenapa ada BAP begitu rapi? Begitu rapi BAP-nya, semua peran masing-masing ada, DPO juga ada semuanya, begitu rapi. Seolah-olah bayangkan masa 8 orang pelaku mengingat semua jenis motor, bahkan sampai waktu pun pelaku ada yang mengatakan saya jatuh ke paha, ada yang mengatakan aku yang panin duluan. Itu BAP-nya sangat rapi. Ya, kalau itu fiktif, ya, kok bisa ada BAP serapi itu? Seluruh Instagram, seluruh TikTok, siapa nama cewek itu siapa? Pak Widya, siapa Deddy Muladi, itu semua nggak ada gunanya lagi, ya, karena nobody knows apa sebenarnya yang terjadi. Dan hanya bisa dibongkar ini kalau benar-benar Pak Jokowi mau keadilannya terbongkar. Satu-satunya adalah bentuk tim pencari fakta, bongkar semua kejadian tahun 2016, penyidiknya dan atasannya periksa semua termasuk Pak Rudiana. Dan harus benar-benar, karena di sini ada dua kepentingan. Polisi sepertinya kepentingannya ya yang penting kasusnya Peggy dibawa ke pengadilan selesai. Nggak ada ambisi lain untuk mengungkap misteri sebenarnya. Nah, jadi kalau memang Pak Jokowi nggak mau, ya udah kasus ini akan menghilang begitu aja. 2 DPO dihapus, harusnya 7 terpidana atau 8 segera mengajukan PK ke Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan terhadap mereka. Dan mereka harus bisa jadi saling bersaksi satu sama lain. Karena untuk PK itu kan perlu bukti baru. Ya, perlu mereka. Makanya saya bilang orang kuasa-kuasa hukumnya yang bicara PK ini harus didatangkan terpidana ini. Jadi kalau 1 mengajukan PK, 6 jadi saksi. Itu. Jadi mereka saling giliran. Tanpa itu PK-nya berat. Karena apa? Hakim PK, hakim kasasi kan bekerja berdasarkan berita acara dan fakta persidangan. Kalau hanya ngomongan medsos nggak cukup, penelitian Widya nggak cukup, penelitian saya nggak cukup. Harus untuk PK itu kan harus bukti baru resmi diperiksa di pengadilan sebagai bukti baru. Jadi dari 8 orang ini, kalau 1 jadi pemohon PK, 7 jadi saksi. Jadi saling tukar menukar gitu loh. Itu adalah strategi terbagus untuk PK. Ini kasus terheboh, kasus yang sangat melambangkan buruknya penegakan hukum. Kasus terbanyak rakyat meminta keadilan ke Pak Jokowi. Inilah saatnya. Inilah saatnya. Karena polisi punya konflik of interest, konflik kepentingan. 2016 sama yang sekarang pelakunya kan BAP kan yang bekerja polisi kan. Jadi dua hal yang saling bertentangan. Ya. Jadi dia kan kita khawatir polisi akan melindungi institusinya, anak buahnya. Itu yang makanya saya bilang harus tim pencari fakta dari luar. Hasil temuan tim Hotman 911, Vina almarhumah Vina di Cirebon, yang memerkosa adalah Eko. Pada saat Eko memerkosa, almarhumah masih perawat. Ini menurut berkas perkara. Yang kedua memerkosa Suprianto. Yang ketiga Eka Sandi. Yang keempat Jaya alias Krion. Yang kelima Hadi Saputra. Sedangkan DPO yang juga ikut memperkosa menurut berkas adalah siapa ini? Peggy atau Perong dan juga Dani. Oke. Mengenai tuduhan orang bahwa ini adalah kecelakaan murni, inilah hasil otopsi. Hasil otopsi mengatakan bahwa di kemaluan korban ditemukan sperma dan berbagai luka di tubuhnya yang jelas-jelas bukan karena kecelakaan. Hal yang sangat menyedihkan juga adalah waktu saya ketemu bapaknya Almarhumah, dia mengatakan bapak Almarhumah ini kerjaan sebagai nelayan. Setiap melihat kepiting dia nangis. Karena apa? Putrinya ini suka kepiting. Sedangkan ibunya Almarhumah TKW di Malaysia. Dalam kesempatan ini kalau memang sudah nggak ada lagi yang menolong mereka ini, mohon kepada klien saya Bapak Prabowo untuk menjamu mereka makan siang atau makan malam dengan menghidangkan kepiting. Kesukaan dari putrinya ini, kesukaan dari almarhumah. Bapaknya nangis menceritakan itu kepada Hotman. Saya di lapangan, nama saya Abi Budi Permadi.
Saya adalah mantan narapidana APBD Gate yang divonis 5 tahun. Menjalani hukuman 5 tahun dari tahun 2014 sampai 2019. Notabene di dalamnya saya ketemu dengan para terdakwa kasus Vina yang mereka itu masuk pada tahun 2016. Dan kapasitas saya di dalam penjara itu sebagai tamping masjid. Dan tentunya kalau ada para napi yang baru pasti ketemu dengan saya sebagai untuk memotivasi hidup. Anda mesti survival di dalam penjara atau apa-apa. Dan di situ dan memberikan pengarahan-pengarahan bahwa Anda hidup di dalam napi itu mesti baik dan benar. Jangan sampai muncul masalah baru. Selalu mengatakan seperti itu pada napi-napi baru tadi. Dan yang kedua, yang sangat menggelitik saya adalah ada napi yang kasus Vina tadi, pembunuhan itu. Dia curhat ke saya secara pribadi, ngobrol kalau saya itu bukan pembunuhnya. Siapa? Atau ya mereka kalau ngobrol kayak gini, dia bukan pelakunya. 7 orang ini. Yang ke-7 orang itu. Nah, saya bilang, "Loh, kok kenapa Anda bukan pelakunya ada di sini? Ini kan sudah terlambat. Sudah ada di dalam bicara bukan pelakunya. Kenapa tidak waktu proses pem-BAP-an sampai proses persidangan Anda tidak mengatakan seperti itu?" Dia katakan, "Di waktu proses pem-BAP-an saya itu digulung habis." Digulung dalam artinya, digulung ini adalah mendapat perlakuan kekerasan oleh para petugas di Polresta maupun di Polda untuk mengakui apa yang dia tidak lakukan. Ini kan lucu. Kenapa dia tidak ngomong? Saya takut, saya udah nggak tahan nih fisik saya. Selesai dari Polresta tidak ada pengakuan, dibawalah kenapa orang tadi di Polda. Di Polda pun mendapat perlakuan yang sama. Selesai itu ya kemudian udah sembuh baru persidangan. Nah yang lucunya lagi saya ngomong, kenapa pengacara tidak membela Anda? Secara implisit bagian daripada tugas pengacara dong. Ya, pengacara itu tidak ada pembelaan. Dia membaca normatif sesuai dengan BAP. Ya maka tidak terjadi kerusuhan, landai-landai saja persidangan. Ya, yang kasihan adalah mereka yang memang terdakwa sampai kena tuntutan seumur hidup. Katanya 81-nya itu memang karena di bawah umur maka kena 8 tahun. Maka apa-apa yang dikeluarkan, yang diucapkan oleh Saka itu memang benar. Saya pun dapat laporan seperti itu dari yang 7 orang tadi. Maka saya punya pemikiran bahwasanya proses dari awalnya pun sudah terjadi manipulasi. Tidak ada satu kebenaran. Ya, maka muncul jadi terkesan polisi ini asal tangkap. Sangat ironis. Kalau polisi asal tangkap saya mendengar di mana-mana seringkali dilakukan. Tapi hanya sebatas salah tangkap, begitu sampai Polresta selesai. Sampai Polres selesai kan. Kembali lagi ke yang tadi ya. Sudirman itu mengatakan saya tidak melakukan, tapi saya takut. Kenapa takut? Badan saya sakit, disetrum, dipukulin, diapain. Itu pengakuan dia ke saya. Ya sama petugas tentunya. Sama petugas melakukan seperti itu. Itu suruh melakukan pengakuan atau gimana? Suruh mengakui apa yang tidak dia lakukan. Maka karena dia mengakui apa yang tidak dilakukan, dia juga sangat lemah, orangnya sakit-sakitan, dan yang kedua kurus, dia udah nggak tahan, maka dia akuin. Dan semua para pengakuan itu mengatakan hal yang sama. Para terpidana itu ketemu lagi di lapas tahun berapa? Saya ketemu sama beliau dari tahun 2016 ya sampai 2019 dong. Persisnya tanggal berapa kalau dia? Persisnya saya nggak tahu, tapi tahun di masa 2 tahun ke belakang sebelum saya bebas itu saya ngobrol, dan keluhannya itu tidak pernah melenceng. Selalu keluhannya tuh kayak begitu ya, sudah saya bilang udahlah jalani aja lah, jalan nasib. Tapi nampaknya dia sendiri butuh kekuatan supaya dia akan mengungkapkan satu kebenaran. Tapi tidak pernah ada satu institusi atau satu advokasi apapun terhadap dia. Udah aja, udah divonis selesai, berarti dia pikir urusan selesai dong. Pengakuan si Sudirman itu diapain aja sama polisi? Ya tidak jauh beda kayak proses verbal ke yang lainnya ya. Dipaksa polisi kan, oh ya ada sebuah pemaksaan. Dia bilang, tadi saya sih muka tuh udah hancur. Rasman botak. Sebaik pertama sekali saya melihat kemunculan beliau ini di televisi, saya sudah curiga. Apa sih kira-kira kompetensi yang bersangkutan ini sehingga dia dijadikan sebagai narasumber dalam mengkaji atau memperdebatkan soal kematian Peggy dan Eki. Nah setelah itu saya langsung chat yang bersangkutan. Yang pertama saya tanya kepada beliau, Rasman Nasution, adalah menurut abang apa yang merupakan penyebab matinya Peggy dan Vina? Itu pertanyaan saya yang pertama sebaik saya melihat beliau ini muncul di salah satu televisi. Tetapi yang bersangkutan ini, si Rasman Botak ini tidak menjawab apa-apa tentang pertanyaan saya. Yang justru selanjutnya dia malah membuat blunder sebuah isu
Saya curiga beliau ini adalah suruhan dari oknum-oknum tertentu untuk membuat sebuah kegaduhan dalam hal mengkaji penyebab kematian dan pengungkapan perkara kematian Vina dan Eki. Mengapa saya katakan demikian? Justru dia membuat komentar-komentar yang tidak ada kaitannya dengan peristiwa dan siapa yang menjadi pelakunya. Yang pertama, blunder yang dilakukan oleh Rasman Arief Nasution ini ialah dia menuduh bahwa Peggy ini terlibat di dalam satu klub geng supporter sepak bola dan dia sering melakukan sweeping. Pertanyaannya, dari mana fakta itu kamu dapat? Apakah kamu bisa mempertanggungjawabkan komentar dan tuduhan yang kamu lakukan terhadap Peggy itu? Dan kalau iya, apa hubungannya dengan terbunuhnya Vina dan Eki? Kamu sebagai orang hukum semestinya harus mengerti bagaimana cara mengungkap sebuah peristiwa kematian. Yang harus dilakukan adalah bagaimana membuktikan penyebab kematian. Kalau terdapat di sana kematiannya disebabkan oleh kejahatan, maka baru kemudian dicari siapa pelakunya. Itulah yang disebut dengan penyelidikan dan penyidikan. Jangan justru kamu membuat sebuah kegaduhan yang mengakibatkan terpecahnya konsentrasi orang. Apalagi kamu menuduh bahwa si Peggy ini adalah pembunuhnya. Pertanyaan saya, kamu mengerti nggak apa yang disebut dengan presumption of innocence atau praduga tak bersalah? Praduga tak bersalah itu untuk siapa? Dan siapa yang berhak memberikan dugaan dan persangkaan itu? Bukan kamu sebagai pengacara. Pengacara tidak memiliki kewenangan untuk menuduh seseorang atas nama presumption of innocence. Praduga itu adalah di penyidikan, kawan. Makanya status seseorang yang diperiksa di tingkat penyidikan, dia disebut namanya sebagai tersangka. Mengapa dia tersangka? Ya, karena di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menerangkan tidak ada satu orang pun yang bisa menyatakan seseorang bersalah tanpa ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Itu asasnya. Itu asasnya. Artinya kamu tidak memiliki hak untuk menuduh seseorang atas nama presumption of innocence. Yang kedua, kamu katakan bahwa kamu itu mewakili sebagai kuasa hukum dari Yosef yang dahulunya adalah pengacara korban. Pertanyaannya, apakah kamu substitusi atau kamu kuasa dari kuasa hukum? Kalau kamu kuasa dari kuasa hukum, dalam peristiwa hukum apa sehingga Yosef itu harus menunjuk seorang lawyer? Apakah Yosef itu sedang ada perkara yang kaitannya dengan pengungkapan kematian Vina dan Eki, atau hanya sekedar menjembatani supaya Yosef itu bisa naik di level permukaan nasional? Saya pikir masyarakat tidak boleh percaya dengan ucapan Rasman Arief Nasution, karena Rasman Arief Nasution yang pertama tidak memiliki kompetensi atau legal standing, yang kedua tidak memiliki nalar, karena dia mengkaji persoalan ini bukan berdasarkan fakta tetapi berdasarkan opini. Semestinya seorang lawyer atau pengacara harus mengkaji dari fakta hukum. Saya terus terang, walaupun jauh di Riau, saya mempelajari perkara ini berdasarkan bukti hukum, yaitu putusan pengadilan yang saya searching di Victory, putusan Mahkamah Agung dan putusan Pengadilan Negeri Cirebon. Jadi saya tidak pernah asal bunyi. Satu hal yang menjadi pertanyaan yang perlu kamu paham, kalau memang DPO yang sudah ditetapkan sejak tahun 2016 itu adalah benar Peggy Setiawan, mengapa begitu sulit kepolisian untuk menangkap, sementara Peggy Setiawan itu jelas alamatnya dan masih memiliki keluarga? Apalagi kamu sampai menyerang keluarga Peggy. Kamu itu namanya manusia tidak bermoral, manusia yang tidak punya hati. Ya, sekian dan terima kasih.